Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Gunung api Lewotobi laki-laki terpantau hingga 18 November 2024, cuaca cenderung cerah dan berawan. Pemberantasan kasus TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perjuangan siswa-siswi belajar di Gedung Reot di Kabupaten Ende. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Ninak Mova, pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur. Hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama, Saudara. Laporan dari pos pengamatan gunung api Ilelewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terkait dengan aktivitas gunung Lewotobi pada periode pengamatan Senin 18 November 2024 pukul 00 hingga 06 WITA, kondisi cuaca cenderung cerah dan berawan. Berdasar rilis pengamatan yang diperoleh TVRI dari pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki terkini, kondisi cuaca cenderung cerah dan berawan, dengan kecepatan angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat, dan suhu udara 23 sampai 24 derajat Celcius. Secara visual, gunung terlihat jelas hingga kabut dengan asap kawah bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 500 hingga 800 meter di atas puncak kawah. Selain itu teramati juga guguran dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke arah barat daya dan barat dengan aliran lava ke arah timur laut sejauh kurang lebih 4.340 meter dari pusat erupsi. Sedangkan aliran lava ke arah barat dan barat laut sejauh kurang lebih 3.800 meter dari pusat erupsi, dengan tingkat kegempaan dan guguran pertama dengan amplitudo 4,4 mm berdurasi 122 detik. Disertai gempa tektonik jauh pada amplitudo 14,8 hingga 44,8 mm dengan durasi 10,2 hingga 72,3 detik hingga durasi 45 hingga 193 detik. Tingkat aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki hingga saat ini pada level 4 atau awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki merekomendasikan masyarakat, pengunjung dan wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung api, serta sektoral 9 km pada arah barat daya, barat laut dan pusat erupsi Gunung Api Lewotobi, serta selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selalu mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur siap untuk direlokasi sesuai dengan arahan pemerintah demi kelanjutan hidup masyarakat dengan hunian yang aman dan juga layak. Kesiapan warga untuk direlokasi ini untuk beberapa desa, yakni Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, serta warga Dusun Goloriang, Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang. Dominikus Sastri Puka, salah satu pengungsi di Posko Ilegerong, warga Dusun Goloriang, Desa Nawokote, kepada TVRI menuturkan, saat ini sudah tidak ada keinginan untuk pulang ke kampung untuk melihat rumahnya.
Karena rumah yang baru selesai dikerjakan dan ditempati kurang lebih 2 bulan, kini sudah hancur berantakan. Hal ini memaksa dirinya bersama istri dan anak-anaknya tetap bertahan di posko pengungsian, serta terus berharap dukungan dari pemerintah, termasuk mewujudkan kebijakan relokasi ke daerah yang lebih aman dengan pembangunan hunian yang layak bagi warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kapun memang bisa ke rumah. Tanaman semua tanam juga kami pulang belasan tahun kami bisa kejar selama ini bisa hidup lagi. Waktu ada di rumah istri anak sudah tidur semua, jadi 3-4 anak muda kan mereka duduk minum moket lama dengar ledak kami pikir bahwa itu tidak sama ada dari itu langsung saya panggil istri anak lari ke jalan dan bareng-bareng sampai jalan saya sudah aman istri akan keluar. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah sehingga semua kebutuhannya selama berada di posko pengungsian selalu diperhatikan. Dari urusan logistik hingga kebutuhan lainnya, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta donasi kemanusiaan baik secara moral maupun material. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang kini menempati posko Ilegeroang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, terus berharap dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya tersedianya MCK yang layak, sehingga tidak menimbulkan penyakit di posko pengungsian. Menurut penanggung jawab umum Posko Ilegerong Petrus Petara Aran, yang juga Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Flores Timur, Posko Ilegerong merupakan salah satu posko baru yang dibangun pemerintah setelah berhasil mengevakuasi warga yang sebelumnya mengungsi di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Jumlah pengungsi di posko ini sebanyak 417 orang dari 146 kepala keluarga, belum termasuk pengungsi yang berada di rumah warga di Desa Ilegerong. Sementara pengungsi dengan kebutuhan khusus antara lain, bayi 6 orang, balita 30 orang, ibu hamil 5 orang, ibu menyusui 7 orang, lansia 43 orang, dan disabilitas 1 orang yang kini berada di posko pengungsian Desa Ilegerong. Secara teknis, penanganan dan pemenuhan kebutuhan harian para pengungsi diperhatikan secara baik, namun ketersediaan sarana prasarana khususnya ketersediaan MCK yang belum memadai. Sehingga warga pengungsi pun terpaksa menggunakan MCK di permukiman warga sekitar posko pengungsian. Harus kita akui juga, kita jangan ngomong yang mulu-mulu, tapi juga berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi kalau airnya cukup, satu hari minimal 3 tangki masuk di sini, tapi kemudian yang jadi masalah itu MCK-nya, WC-nya praktis masih kurang. Kita coba usahakan untuk bangun WC portable itu, tapi kemudian sampai sekarang juga belum datang juga. Ya, dan kita akan usahakan dalam 1-2 hari ke depan kita akan bangun WC portable. Ia pun berharap dukungan dari pemerintah terkait bantuan MCK portable secepatnya diadakan dan didistribusikan bagi warga pengungsi, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga MCK yang layak dapat meminimalisir potensi penyakit di seputaran posko pengungsian. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, meski telah ditempatkan di posko-posko pengungsian dan pengungsi secara mandiri, warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih membutuhkan logistik seperti kasur dan juga pakaian. Pemerintah telah menempatkan 7 posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Flores Timur mencatat, per Selasa 12 November 2024 pukul 20.00 WITA, jumlah pengungsi sebanyak 13.116 orang. Ribuan pengungsi ini tersebar di posko pengungsian dan rumah warga di 7 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Untuk Kecamatan Titehena sebanyak 6.826 jiwa tersebar di 6 posko dan rumah warga di 7 desa.
Selain itu, ribuan pengungsi juga tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Sika. Meski telah mendapatkan pelayanan dari pemerintah, organisasi sosial dan masyarakat dari berbagai wilayah, beberapa pengungsi masih mengeluhkan kekurangan bantuan seperti kasur dan pakaian dalam, kelambu dan minyak telon. Seperti para pengungsi di Waidan, Desa Tenawahang yang masih mengeluhkan kekurangan alas tidur di posko pengungsian Balai Dusun. Yang kami butuhkan itu tempat tidur spon, kemudian pakaian dalam, kemudian sendal, kalau bisa ada kelambu, pautan, minyak telon karena ada yang merasa mules di perut, karena ada yang cocok makanan, ada yang karena kami posisi ada yang nanti untuk sementara kami di drop karena di sini kan ada orang tua, jadi harus makanan ada yang lembek sehingga mereka bisa, karena ada yang giginya sudah tidak bisa lagi kalau makanan keras. Sementara itu, para pengungsi di Desa Bokang Wolomatang juga masih mengeluhkan kekurangan pakaian, khususnya pakaian dalam untuk wanita. Di sisi lain, berbagai bantuan untuk para pengungsi terus mengalir baik dari pemerintah, organisasi sosial maupun kelompok masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. KRI Ahmad Yani 351 yang membawa sejumlah bantuan bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dari Surabaya, Jawa Timur dan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat mendroping sejumlah bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tiba di Pelabuhan Laut Larantuka, Flores Timur. Komandan Lanal Maumere, Kolonel Marinir Anjas Wicaksono Putro menyatakan komitmennya membantu masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, pihaknya pun telah menerjunkan 50 personil Angkatan Laut untuk memperkuat 8 unit dapur lapangan yang disiapkan pemerintah di posko pengungsian. Tentunya dengan semangat dan sinergisitas bersama lintas lembaga sebagai langkah cepat penanganan warga pengungsi yang terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sejak 4 November 2024 hingga saat ini. Tentunya dengan aparat yang lain, sinergi TNI Polri, baik itu dari Kabupaten Sika maupun Kabupaten Flores Timur. Dan ini juga kita berkoordinasi terus dengan BNPB, Kementerian Sosial, Basarnas, PMI, Tagana. Sampai saat ini kita masih ada di lapangan dan saya berkomitmen bahwa kita akan tetap berada di sana untuk membantu pemerintah daerah sampai dinyatakan tanggap darurat selesai. Jumlah pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki saat ini sudah mencapai 12.000 lebih dari 9 desa terdampak yang tersebar di 8 posko utama maupun upaya mengungsi secara mandiri di permukiman warga di desa-desa yang dianggap aman dan jauh dari paparan langsung abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Warang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan tentang potensi terjadinya banjir lahar hujan dari Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dengan seiring datangnya musim hujan dan cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina ataupun dinamika atmosfer. Masyarakat di sekitar lereng dan jalur aliran sungai diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghindari bantaran sungai yang mengalir dari lereng gunung. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan banjir lahar hujan adalah banjir besar dan cepat yang terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari erupsi gunung berapi. Material vulkanik tersebut bisa berupa pasir, abu, dan bebatuan yang juga bercampur dengan kayu atau pohon. Saat erupsi, tidak semua material ikut meluncur ke bawah, melainkan tertumpuk di atas. Apabila hujan lebat terjadi, maka potensi banjir lahar hujan pun semakin meningkat. Ancaman tersebut semakin meningkat karena di musim hujan saat ini, Indonesia juga dilanda fenomena La Nina.
Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025. Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena iklim global yang akibat anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Bagi Indonesia, fenomena ini menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah yang berkisar 20 hingga 40%. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, berdasarkan pantauan BMKG, selama sepekan terakhir kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur cukup bervariasi. Wilayah Nusa Tenggara Timur terpantau cerah berawan hingga hujan ringan dengan hujan disertai petir terjadi di beberapa wilayah seperti Pulau Timor, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan Flores Timur. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan terkini pada 16 November 2024, curah hujan tercatat sebesar 45,2 mm per hari di Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, 31,4 mm per hari di Stasiun Meteorologi Gewayan Tanah Flores Timur, dan 2,6 mm per hari di Stasiun Meteorologi Franseda Momere. Hingga awal November 2024, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur telah mulai memasuki awal musim hujan. Namun, wilayah di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diprediksi baru akan memasuki musim hujan pada awal Desember. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir lahar hujan di sekitar lereng gunung tersebut. Selama 10 hari ke depan, cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Namun terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Potensi hujan yang masih tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, termasuk banjir lahar hujan di sekitar wilayah terdampak bencana, khususnya di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. BMKG mengimbau masyarakat di kawasan tersebut untuk tetap tenang, tetapi terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, selain bantuan kemanusiaan seperti sembako dan logistik lainnya, upaya trauma healing juga penting untuk anak-anak penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sejumlah anak-anak pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang menempati posko pengungsian di Desa Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, tampak antusias mengikuti games outdoor atau permainan luar ruangan. Di lokasi pengungsian ini, anak-anak larut dalam berbagai permainan yang digelar Rumah Kemanusiaan Cakra Abi Praya Responsif. Mereka menyanyi sambil menari bersama, mengikuti lomba memasukkan gundu ke dalam lubang papan, hingga permainan-permainan kreatif lainnya. Siapa sangka, ternyata permainan-permainan yang digelar ini mampu mengubah perilaku anak. Dari yang sebelumnya murung karena dilanda trauma erupsi gunung api, menjadi lebih aktif dan ceria. Meski berada di lokasi pengungsian, anak-anak perlahan mulai ceria setelah mengikuti berbagai program trauma healing yang digelar berbagai organisasi sosial. Bernadette Nogopuka, salah seorang pengungsi dari Desa Hokeng Jaya, mengakui anaknya mengalami perubahan perilaku yang cukup drastis setelah terlibat dalam berbagai permainan yang digelar di lokasi pengungsian. Ini hari itu saya rasa seorang tua juga melihat mereka bahagia jadi semua yang mereka beban kemarin dengan gunung itu, jadi mereka semua yang ada di dalam mereka punya sesak yang selama ini di dalam mereka punya hati itu mereka sana belum begitu tuh apa, jadi maksudnya sahaja saya tadi tuh sampai air mata tuh apa, maksudnya bahagia maksudnya saya punya anak yang aktif begitu kan, selama berapa hari kan dia hanya diam-diam tuh Pak, anak itu aktif, tapi mungkin karena dia lihat langsung keadaan peristiwa yang malam itu terjadi, jadi bawahnya takut atau apa, tapi sekarang tadi saya lihat maksudnya seorang tua merasa bahagia yang luar biasa Pak. Data yang dirilis BNPB Kabupaten Lembata menunjukkan jumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki saat ini mencapai 11.553 orang. Para pengungsi ini tersebar di 8 titik pengungsian terpusat, 6 diantaranya di Kabupaten Flores Timur dan 2 lainnya di Kabupaten Sika.
Tidak hanya itu, sebagian pengungsi menurut informasi dari BNPB juga memilih untuk mengungsi mandiri di rumah keluarga di desa-desa yang berada di luar zona merah erupsi. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Setelah berhasil ciptakan SOP pembentukan tim gugus tugas pencegahan dan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Migran Care International bertekad memberantas kasus mafia tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Cak Mulyadi, Senior Program Manager Migran Care International menjelaskan bahwa fokusnya dalam kegiatan workshop bersama pemerintah daerah dan lintas sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah untuk memberantas mafia kasus TPPO. Pasalnya, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu daerah dengan kasus TPPO tertinggi nomor 2 di Indonesia. Itu sebabnya Migran Care sebagai lembaga yang melindungi pekerja migran di Indonesia dan luar negeri bertekad membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder untuk memberantas kasus tersebut. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya standar operasional prosedur tim gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebagai payung hukum tentang legalitas resmi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penyempurnaan dari SOP yang sudah dihasilkan. Jadi bagaimana SOP yang sudah dihasilkan selama 2 hari ini bisa distrukturisasi, bisa difinalkan itu, dan kemudian hasil dari final itu nanti akan diterjemahkan lagi supaya menjadi kesepakatan kita semua di TTS ini yang bersifat final. Ia menambahkan bahwa tim gugus tugas 30 orang, sebanyak 10 orang disetujui untuk kegiatan operasionalnya ditanggung APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan 20 orang anggota lainnya akan ditanggung oleh Migran Care International dalam setiap kegiatan tugas operasional tim gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Kita ke informasi seputar Pilkada 2024, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara dan penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara dan penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024. Anggota KPU Manggarai Timur, Konrad Sandur, menyebutkan bahwa simulasi dilakukan di kantor KPU Manggarai Timur. Kegiatan simulasi ini dihadiri para pemilih dan petugas TPS. Ia menjelaskan tujuan simulasi ini untuk mengukur efektivitas kinerja, efisiensi waktu penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan di TPS oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya alur pemungutan dan perhitungan suara, serta penggunaan surat suara. Melalui simulasi ini juga dilihat penggunaan formulir dan tata cara pengisiannya dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, penggunaan sampul dan logistik, dan perhitungan suara hingga pemungutan Sirekap Pilkada. Ia menambahkan, bagi TPS lain yang tidak diikutsertakan dalam simulasi ini, sudah diberikan BIMTEK dan alurnya pun sama dengan proses yang dilakukan dalam simulasi ini. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melaksanakan proses simulasi pemilihan umum serentak 2024. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa mengetahui model surat suara, waktu berada di bilik suara, serta sistem kerja panitia pemungutan suara. Seperti inilah suasana saat pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Puluhan pemilih mengikuti simulasi pemilihan umum di salah satu TPS di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
Satu persatu pemilih mulai mengantri, menyodorkan undangan serta KTP untuk dilakukan pencocokan oleh panitia pemungutan suara. Para pemilih pun selanjutnya dipanggil untuk mengambil 2 jenis surat suara, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Proses simulasi pencoblosan ini pun diawali ketat oleh para pengawas pemilu, saksi dan juga aparat keamanan yang memantau dari luar tempat pemungutan suara. Salah satu warga mengatakan pemilihan ini tidak menyulitkan karena hanya 2 surat suara sehingga waktunya pun bisa diatur, sehingga bisa diselesaikan pencoblosan dengan cepat. Tidak ada kesulitan apa-apa. Kalau untuk lipat surat suara? Tidak ada kesulitan juga. Ini Bapak kira-kira dalam TPS itu Bapak rasa Bapak makan waktu berapa banyak kita? Makan waktu 5 menit. 5 menit ya Bapak. Itu pas atau rasa agak lama itu Bapak? Pas. Sementara itu, Ketua KPU Belu mengatakan bagi pemilih disabilitas akan dikawal oleh petugas selama proses pendaftaran pemilih hingga pencoblosan usai. Dari simulasi ini juga diharapkan para panitia pemungutan suara bisa mengetahui cara kerja mulai dari pendaftaran hingga perhitungan suara nanti. Diketahui dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kali ini diikuti oleh 4 pasangan calon, yakni pasangan pertama Willy Brodus Lai dan Vincente Hornai, pasangan kedua Agustinus Taulin dan Julianus Taibere, pasangan ketiga Servatius Serbayamanek dan Pius Agustinus Bria, serta pasangan keempat Hieronymus Mauluma dan Theodorus Seranteva. Simulasi ini kita berharap bahwa petugas-petugas yang ada, baik KPPS-nya, kemudian pengawasnya, saksinya bisa bekerja sama di hari-hari nanti. Harapan-harapan kita, petugas ini tahu tugas tanggung jawab mereka di hari-hari. Baik 1 hari sebelum itu, dan kemudian hari pelaksanaan itu sendiri. Tugas tanggung jawab mereka, KPPS 1 itu buat apa, KPPS 2, 3 buat apa, KPPS 4 buat apa, 5, 6 buat apa, KPPS 7 apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus tahu dengan pasti tugas-tugas mereka, agar kiranya dalam pelaksanaan pelayanan pemilih dan pada saat pemungutan dan pada saat penghitungan semua bisa berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, jelang hari pencoblosan suara Pilkada Serentak 2024, pihak Dukcapil Ngada masih mengalami kendala yang datang dari warga yang telah masuk DPT namun enggan melakukan perekaman KTP elektronik sehingga menyisakan 6.000 lebih warga yang belum melakukan perekaman EKTP. Pihak Dukcapil sudah melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk menggunakan sistem jemput bola. Walau hari pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur serta bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi, tetapi masih ada 6.000 lebih warga Kabupaten Ngada yang masuk daftar pemilih tetapi tidak melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga menyulitkan pihak Dukcapil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Keengganan warga dalam melakukan perekaman EKTP merupakan salah satu kendala untuk menciptakan pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan secara utuh dengan menggunakan hak pilih secara baik sesuai perintah undang-undang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, membenarkan jika masih ada 6.000 lebih pemilih yang belum melakukan perekaman EKTP. Walaupun pihaknya telah melakukan terobosan untuk mempermudah warga melakukan perekaman, tetapi sampai saat ini tingkat kesadaran warga masih rendah, sehingga menyulitkan pihak Dukcapil melakukan perekaman sampai tuntas jelang hari pencoblosan. Jumlah pemilih Kabupaten Ngada 125.798. Setelah kita berkoordinasi dengan KPU coba menginformasikan kepada kita, masih ada 11.056 sekian yang belum memiliki KTPL. Nah, tentu ini menjadi upaya yang harus kami lakukan dengan waktu yang singkat, kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan, sampai dengan tanggal 15 November. Puji Tuhan, progres kita itu sudah di atas 45% sekian.
Pihak Dukcapil Ngada tetap optimis jika menjelang hari pencoblosan nanti bisa meminimalisir angka warga yang belum melakukan perekaman. Asalkan partisipasi dan kesadaran warga yang masuk DPT bisa segera memanfaatkan peluang untuk mendatangi tempat perekaman yang ada di kecamatan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 18 November 2024 melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar hasil pembahasan Ranperda 2025 dan penetapan keputusan DPRD tentang rencana kerja tahunan tahun 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD NTT Fernando Suarez, didampingi oleh Ketua DPRD NTT Emiliano Melini, Wakil Ketua 3 Christine Pati, dan dihadiri oleh penjabat Gubernur Andriko Noto Susanto dan Forkopimda NTT. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar DPRD NTT terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Dilihat dari tabel rancangan APBD NTT tahun 2025, yakni sebesar 5.219 miliar rupiah lebih, dan pengeluaran belanja sebesar 5.056 miliar rupiah lebih. Sedangkan pembiayaan daerah minus sebesar 163 miliar rupiah lebih. Oleh karena itu, Badan Anggaran merekomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT memprioritaskan upaya peningkatan PAD melalui peningkatan alokasi anggaran berbasis program dan kegiatan yang sesuai kebutuhan. Di antaranya pada organisasi perangkat daerah yang menghasilkan PAD, antara lain Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BLUD, SPAM, dan juga BUMD. Selain itu, Banggar juga merekomendasikan pembenahan sistem pungut pajak dan retribusi dari sistem manual menjadi transaksi elektronik yang terkoneksi langsung ke rekening umum daerah, serta mengevaluasi kinerja BUMD secara objektif dan menyeluruh agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan PAD melalui pembagian laba usaha dan dividen. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ditemukan melakukan pelanggaran saat kampanye salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, beberapa kades, aparat desa dan ASN telah diberi sanksi oleh penjabat Bupati Kupang Alexson Lumbah. Bawaslu Kabupaten Kupang pada awal November 2024 lalu telah merekomendasikan sejumlah temuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, aparat desa, dan ASN. Sesuai rekomendasi, Panwascam Amarasi Barat dalam pengawasan melekat pada pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Menemukan pelanggaran kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis, yakni kepala desa Tobaun bersama perangkat, kemudian kepala desa Niukbaun dan kepala dusun yang dengan sengaja menghadiri kampanye calon bupati tertentu dan telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Selain itu, pelanggaran juga dilakukan oleh Lurah Nonbes Kecamatan Amarasi pada tanggal 13 Oktober 2024 lalu. Saat itu salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melakukan kampanye dan Lurah Nonbes diketahui menghadiri kampanye tersebut. Hingga diketahui melakukan pelanggaran netralitas dengan melakukan tindakan secara aktif yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Menanggapi rekomendasi Bawaslu tersebut, penjabat Bupati Kupang Alexson Lumbah saat dikonfirmasi mengatakan terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, pihaknya segera mengeluarkan sanksi dan surat keputusan terkait pelanggaran. Aturan main ya di Bawaslu itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya, sudah memeriksa beberapa aparat yang melakukan pelanggaran selama proses
kampanye. Ya. Rekomendasi itu sudah sampai ke saya, tapi ada 3. Ya. Itu saya sudah perintahkan, ya. Saya sudah pimpin rapat koordinasi untuk penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang melanggar. Ya, mungkin 1-2 hari lagi SK-nya saya sudah tanda tangan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam rangka menangani masalah kemiskinan ekstrim, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelontorkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 2 pada tahun anggaran 2024 sebesar 239.170.942 rupiah. Sekretaris Bapilit Bangda Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang menyampaikan bahwa anggaran untuk penanganan masalah kemiskinan ekstrim pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana APBD 2 sebesar 19,8% dari total sebesar 1.235.513.513.748 rupiah. Selain itu, dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim juga dianggarkan dari dana desa sebesar 17.490.400.000 rupiah untuk 4.859 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menambahkan, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2023 lalu sudah berada pada angka 5,30%. Dari sebelumnya pada angka 9,11% pada tahun 2022 lalu. Sedangkan untuk tahun 2024, kata Konrad, masih dalam proses perhitungan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Koordinator Republik Indonesia. Diperkirakan pada bulan Desember 2024, pemerintah pusat telah merilis posisi angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manggarai Timur. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kodim 1604 Kupang resmi menghadirkan 3 sumur bor di 3 tempat yang berbeda di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Ketiga sumur bor tersebut dihadirkan bagi warga di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang selama ini mengalami pergumulan dengan air bersih. Baik itu di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Tengah, maupun Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, dan Kelurahan Kolhua, Kota Kupang. Seperti yang disampaikan Dandim 1604, Kolonel Infanteri Wiwit Jalu Wibowo, saat peresmian secara serentak ketiga sumur bor tersebut, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu, Kodim sebagai staf teritorial TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Tentunya untuk mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah mendukung tugas pokok TNI. Untuk itu pihaknya melaksanakan kegiatan teritorial berupa pembinaan teritorial dan operasi teritorial. Salah satu kegiatan pembinaan teritorial tersebut yaitu program TNI Manunggal Air yang berlokasi di 3 tempat yang ada di wilayah Kodim 1604 Kupang. Adapun ketiga tempat tersebut yakni Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur untuk penerima manfaat sebanyak 34 KK dan 131 jiwa. Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur untuk penerimaan manfaat 52 KK dan 402 jiwa. Dan Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk penerima manfaat 105 KK dan 242 jiwa. Dandim 1604 Kupang berterima kasih kepada pemerintah daerah dan stakeholder dalam membantu TNI Manunggal Air, khususnya untuk masalah ketersediaan air bersih yang merupakan hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
Diharapkan dengan kehadiran ketiga sumur bor tersebut, ketersediaan air bersih dimanfaatkan untuk memudahkan kegiatan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan di wilayah Kodim 1604 Kupang sudah dibangun kebutuhan sumur bor sebanyak 24 titik tersebar. Terima kasih atas kerjasama pemerintah daerah dan stakeholder dalam membantu TNI Manunggal Air khusus untuk masalah ketersediaan air bersih yang merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Semoga dengan sumur bor ini ketersediaan air bersih dimanfaatkan memudahkan untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, ruas jalan rusak akibat banjir bandang di Dusun Lewo Kurang, Desa Nubahairaka, Kabupaten Lembata, saat ini sedang dinormalisasi untuk jangka panjang. Pihak BPBD Kabupaten Lembata juga mengajukan dana rehabilitasi dari BNPB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Handris Koban mengatakan, hingga saat ini pihaknya sedang mengajukan dana rehabilitasi untuk jalan yang putus total akibat banjir bandang yang melanda Desa Nubahairakan beberapa waktu lalu. Putusnya jalur ini menyebabkan salah satu dusun di desa ini, yakni Lewo Kurang, menjadi terisolir. Ia menjelaskan, untuk jangka pendek, pihaknya sedang melakukan normalisasi dengan memanfaatkan pembagian pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa Nubahairaka. Pihaknya terus berupaya agar ruas jalan ini dapat dibangun kembali, memanfaatkan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sementara itu, untuk kepentingan normalisasi jalan ini, pihak BPBD Kabupaten Lembata saat ini juga tengah membangun koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata. Jalan yang panjangnya hampir 200 meter itu berarti ya penanganannya adalah rehabilitasi atau rekonstruksi terhadap kerusakan jalan itu. Penanganan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu dengan BPBD. Nah itu prosesnya masih pengajuan sehingga memang tidak secepatnya. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Induk Nubahairaka dan Dusun Lewo Kurang di Kecamatan Atade ini putus total akibat banjir bandang pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Putusnya ruas jalan ini menyebabkan aktivitas masyarakat tidak berjalan dengan baik, terutama anak sekolah yang harus menempuh perjalanan sekitar 1 km menuju sekolah. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ratusan pacakan kayu sonokling tanpa dokumen yang hendak disita pihak unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara dibawa kabur pengusaha kayu. Inilah kondisi yang terlihat di lokasi penampungan kayu sonokeling milik pengusaha berinisial KS yang terletak di Kampung Naen, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kevaminanu, Kabupaten Timur Tengah Utara pada hari Sabtu 16 November 2024 pagi kemarin. Saat didatangi petugas dari unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timur Tengah Utara, tumpukan ratusan kayu pacakan sonokeling berukuran besar yang berada di samping rumah lokasi penampungan sudah kosong entah hilang kemana. Padahal sehari sebelumnya petugas telah mendatangi lokasi tersebut dan menyita kayu yang ada karena tidak memiliki dokumen dan kuat dugaan ditebang dari kawasan hutan lindung. Jumlah kayu yang ditemukan yaitu sebanyak 700-an batang pacakan atau diperkirakan sekitar 4 kubik. Dan dari video dan foto yang diperoleh saat petugas datang ke lokasi penampungan kayu tersebut, ketika itu juga berlangsung aktivitas pengangkutan ratusan kayu pacakan sonokeling tersebut ke sebuah peti kemas.
Risar Tendolu, Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Timur Tengah Utara mengungkapkan, pihaknya sudah meminta kepada pengusaha kayu untuk menghentikan kegiatan pengangkutan dan membawanya ke kantor untuk diamankan sementara guna ditelusuri kelengkapan dokumennya. Namun ternyata permintaan tersebut tidak diindahkan sehingga pihaknya akan segera memanggil pengusaha kayu tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi sesuai data pada UPT KPH Timur Tengah Utara, izin usaha dari pengusaha tersebut sudah dihentikan sejak beberapa tahun lalu. 750 potong yang di sini, yang di lokasi ini. Sedangkan kemarin yang di mobil itu menurut tenaga teknis dari Pak Komang itu ada 121 potong. Nah, kemarin janjinya mau bawa ke sana, ke kantor. Ternyata kan dia mangkir, ya. Artinya dia tidak menepati janjinya. Dia hanya mengantarkan 41 potong. Tadi kita lihat itu. Sementara itu, menurut warga di lokasi penampungan kayu Sonokeling tersebut, pengangkutan kayu ke peti kemas tetap dilakukan pengusaha kayu dengan alasan akan dibawa ke kantor kehutanan. Namun fakta berbeda didapatkan bahwa pacakan kayu Sonokeling yang disita petugas memang dibawa sang pengusaha kayu ke kantor kehutanan. Namun jumlahnya tidak sesuai yang hendak diamankan petugas. Jumlahnya tidak mencapai 100 batang serta ukuran kayunya pun kecil dan pendek. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, puluhan siswa-siswi SDK Toba Desa Roga, Kecamatan Dona Timur belajar dengan kondisi memprihatinkan karena gedung sekolah yang mereka gunakan sudah tidak layak. Namun mereka tetap melakukan proses belajar mengajar meskipun satu ruangan dibagi menjadi 2 kelas karena gedung lain sudah rusak parah. Beginilah potret pendidikan di pelosok desa Kabupaten Ende seperti di Sekolah Dasar Katolik Toba. Kondisinya sangat tidak layak seperti yang terlihat di video. Beberapa ruang kelas sudah tidak digunakan akibat atapnya jebol. Sehingga guru-guru berinisiatif untuk membagi sekat dalam satu ruangan menjadi 2 kelas untuk proses belajar mengajar. Kepala Sekolah SDK Toba Henry Karaya menyampaikan, di sini satu kelas dibagi menjadi 2 dengan disekat menggunakan lemari buku. Hal ini harus dilakukan karena sekolah kekurangan gedung, di mana saat ini hanya ada 4 ruangan karena 2 ruangan dalam kondisi rusak berat dan belum diperbaiki. Ia menyampaikan di 4 ruangan tersebut saat ini sengnya sudah dalam keadaan bocor dan jika hujan turun, aktivitas belajar mengajar otomatis diliburkan. Ia berharap pemangku kebijakan agar dapat melihat ini dan membangun kembali sehingga aktivitas belajar mengajar kembali normal. SDK Toba merupakan SDK tertua yang dibangun pada tahun 1965. Guru di sekolah ini hanya 8 orang, namun yang berstatus pegawai negeri sipil hanya kepala sekolah dan sisanya merupakan guru honorer. Gaji guru honorer di sini dibayar per 6 bulan dengan kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah. Itu pun tergantung jika orang tua murid membayar uang komite, jika tidak maka mereka bisa tidak dibayar hingga setahun. 2 yang pakai 4. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bagaimana ibu mereka sekolah? Kalau 1 dan 2 bagi sekat, 3 dan 5 juga bagi sekat. Ibu apa harapan ibu? Harapan ibu tuh membuat sekolah ini ke depannya bagaimana tuh supaya ruangan ini lengkap Bisa dibangun. Bisa bangun kembali. Ibu sejauh ini ibu mereka di sekolah ini apa yang ibu kendala? Ruangan kelas, jaringan. Kami sini kalau mau asesmen, mau kerja sedikit-sedikit lari ke sekolah tetangga di Roga. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kreativitas dan inovasi anak-anak pada Jambore Par Gemit Klasis Amanuban Tengah Utara menjadi indikator utama Kabupaten Timur Tengah Selatan agar dapat ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berwadin Ibrahim Simbolon, manajer Wahana Visi Indonesia Cabang Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa anak-anak par pada Jambore Par Gemit Klasis Amanuban Tengah Utara adalah salah satu indikator kabupaten ini bisa ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Pasalnya, inovasi dan kreativitas melalui keterampilan anak-anak Timur Tengah Selatan saat ini sangat teruji, di mana dalam inovasi yang ditampilkan, anak-anak sudah menunjukkan bahwa Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah bisa ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak, terbukti dalam hal kepemimpinan. Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak melakukan kunjungan ke setiap stand pameran yang diadakan oleh anak-anak par setempat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Nida Mufa. Dan saya Revaldi Soe mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.